Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TBL. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madia Azmi Andira Perdana dari Kors TBL 12 Bravo. Di kesempatan kali ini, dalam video saya akan menjelaskan sedikit apa itu daerah keamanan terbatas. Simak videonya. Halo Sobat TBL, kehadiran saya di sini akan memberikan sedikit informasi mengenai apa itu daerah keamanan terbatas. Perjalanan dengan pesawat terbang dianggap sebagai perjalanan paling aman dibandingkan dengan perjalanan dengan moda transportasi lainnya, sebab selain difasilitasi dengan berbagai teknologi canggih untuk meminimalisir kecelakaan pesawat, dalam setiap penerbangan atau perjalanan pesawat dilakukan pengamanan yang sangat ketat dan berlapis untuk menghindari penyusup dan menghindari benda-benda mencurigakan dan berbahaya yang bisa lolos dan masuk ke dalam pesawat terbang. Oleh karena itu, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terdapat daerah keamanan terbatas di bandara udara, yaitu wilayah yang hanya dapat dimasuki atau dilewati oleh orang-orang tertentu. Untuk memasuki wilayah khusus di dalam bandara udara tersebut, selain harus melalui berbagai tahapan pengamanan, orang yang akan masuk juga dikenakan tarif tertentu. Berikut ini adalah ulasan mengenai daerah keamanan terbatas yang disediakan di setiap bandar udara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bandar udara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 33 menyebutkan bahwa bandar udara adalah kawasan di daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Saya juga akan menjelaskan terlebih dulu apa itu fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat yang ada di bandar udara. Fasilitas sisi darat menurut keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 47 tahun 2002 bab 1 pasal 1 nomor 6 menyebutkan bahwa sisi darat suatu bandar udara adalah wilayah bandar udara yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan. Adapun ditinjau dari pengoperasiannya, fasilitas sisi darat sangat terkait erat dengan pola pergerakan barang dan penumpang serta pengunjung dalam suatu bandar udara. Dan fasilitas sisi udara menurut keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 47 tahun 2002 tentang sertifikasi operasi bandar udara bab 1 pasal 1 nomor 7 menyebutkan bahwa sisi udara suatu bandar udara adalah bagian dari bandar udara dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik, tempat setiap orang, barang, dan kendaraan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan keamanan dan atau memiliki izin khusus. Untuk terciptanya keamanan dan kenyamanan penerbangan, khususnya di dalam negeri, Menteri Perhubungan melalui keputusan nomor KM 54 tahun 2004 mengeluarkan aturan terkait dengan pengamanan dan dalam penerbangan. Pengamanan security merupakan gabungan antara sumber daya manusia, fasilitas, dan materi, merupakan prosedur untuk melindungi penerbangan dari berbagai gangguan dan tindakan melawan hukum. Sedangkan upaya pengamanan atau security control merupakan upaya pencegahan terhadap penyusupan senjata, bahan peledak, dan bahan berbahaya lainnya yang dapat digunakan untuk melawan hukum. Oleh sebab itu, pengamanan di bandar udara sangat ketat. Di setiap bandar udara terbagi dalam beberapa area. Ada daerah publik terbatas atau restricted public area dan daerah bukan publik non-public area. Masing-masing letak dan prosedur terkait area di bandar udara tersebut diatur dan ditentukan oleh administrator atau kepala bandar udara. Berdasarkan Surat Keputusan Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep 111 Tahun 1985, para penumpang yang akan berangkat menggunakan pesawat terbang harus melalui pemeriksaan bagasi
pemeriksaan badan, dan pemeriksaan barang-barang bawaan. Dan demi memudahkan kinerja petugas pengamanan bandar udara, maka pihak pengelola bandar udara menentukan daerah-daerah di bandar udara yang menjadi daerah-daerah pengamanan, yaitu pertama, ada daerah tertutup atau non-public area, merupakan daerah pengamanan di mana di dalamnya dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rahasia, sehingga diperlukan tingkat pengamanan yang sangat tinggi. Adapun daerah yang masuk ke dalam non-public area di bandar udara misalnya Menara Pengawas Lalu Lintas Udara atau ATC, ruang tunggu penumpang, stasiun pemancar, ruang VIP, dan lain-lain. Kedua, daerah terbatas, yaitu daerah pengamanan yang pengamanannya setingkat lebih rendah dari daerah tertutup. Misalnya check-in area, daerah pengurusan barang di cargo area, dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan daerah keamanan terbatas di bandar udara, di mana orang yang masuk ke daerah ini dikenakan tarif tertentu. Tarif masuk daerah keamanan terbatas berbeda-beda di masing-masing bandar udara. Ketiga, daerah publik, yaitu area yang tingkat pengamanannya tidak seketat dua area di atas. Dan peraturan yang dibuat di area ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran operasional bandar udara. Adapun golongan yang diperbolehkan memasuki daerah publik terbatas dan daerah non-publik sebagaimana dijelaskan tadi adalah orang yang sudah mendapatkan izin atau mempunyai pas bandar udara, dan para penumpang yang akan berangkat atau penumpang yang baru datang menggunakan pesawat. Itulah ulasan mengenai daerah keamanan terbatas di bandar udara. Area tersebut hanya dapat dimasuki dan diakses oleh semua orang dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan harus mengenakan tanda pengenal yang dapat diperoleh di kantor otoritas bandar udara dan harus memperoleh tanda izin masuk. Sekian dari saya, Taruna Madya Azmiandera Perdana dari Kors TBL 12 Bravo. Terima kasih.